Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Adisa Puri Fatihah dengan NIM 2202055019 dan Dan, dan saya Muhammad Atal Raffi Aliyadi dengan NIM 220 220 2055002. dari kelas 4A Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang penilaian kinerja mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama ini ada pengertian dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan seorang personel dan memberikan umpan balik bagi kesesuaian serta peningkatan kinerja tim. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja internal. Penilaian kinerja internal merupakan penilaian atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian dari pencapaian tujuan perusahaan baik di bidang keuangan maupun keseluruhan. Penilaian ini diberikan dengan maksud memberi petunjuk pembuat putusan dan mengevaluasi kinerja manajemen. Lalu ada penilaian kinerja eksternal. Penilaian kinerja eksternal merupakan penilaian atas prestasi yang dicapai oleh satu satuan perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat hasil pelaksanaan kegiatannya. Penilaian ini dimaksudkan sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modalnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Lalu ada tujuan penilaian kinerja. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan, standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Lalu ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui permotivasian karyawan secara maksimal. Lalu ada membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, promosi, transfer, dan pemberhentian. Lalu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Lalu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atas mereka menilai kinerjanya. Dan yang terakhir menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Lalu di sini ada jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama ada dua. Penilaian hanya dari atasan. A, cepat dan langsung. B, dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan pribadi. Yang kedua, penilaian oleh kelompok ini. Atasan dengan atasan membahas kinerja dari bawahannya, kemudian yang dinilai. A, objektif lebih akurat dibanding hanya dengan atasan sendiri. B, individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian. Yang ketiga, penilaian oleh kelompok staf. Pada jenis penilaian kinerja ini, atasan meminta satu atau lebih individu untuk diajak bermusyawarah. Kemudian, atasan langsung yang membuat keputusan akhir. Ini A. Yang pertama, A, penilaian gabungan yang masuk akal dan wajar. Yang keempat, penilaian melalui keputusan komite. Memiliki konsep dan pola yang sama seperti penilaian oleh kelompok staf, tetapi manajer yang bertanggung jawab tidak mengambil keputusan melainkan berdasarkan pada pilihan mayoritas. A. Memperluas pertimbangan yang ekstrim.
B. Memperlemah integritas manajer yang bertanggung jawab. 5. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Konsep dan pola tetap mengikuti penilaian kelompok staf, namun dalam jenis penilaian ini melibatkan wakil dan pimpinan pengembangan atau bidang sumber daya manusia atau yang disingkat SDM yang berperan sebagai peninjau independen. A. Membawa satu pikiran tetap ke dalam satu penilaian lintas sektor. B. Penilaian oleh bawahan atau sejawat. Selanjutnya, dimensi penilaian kinerja. Yang pertama, ada relevansi. Harus sesuai dengan standar kinerja dan tujuan organisasi, serta kesesuaian standar penilaian kinerja dengan target kerja. Yang kedua, sensitivitas. Mampu membedakan antara kinerja yang efektif dan tidak efektif. Sensitivitas ini meliputi penilaian yang objektif dan penilaian dijadikan sebagai alat evaluasi. Yang ketiga, reliabilitas. Penilaian harus konsisten. Reliabilitas ini meliputi penilaian memiliki standar yang jelas dan penilaian menggunakan sistem yang baku sesuai dengan kritikal elemen kerja yang diidentifikasi melalui job analisis dan dimensi yang dinilai melalui formulir penilaian. Yang keempat, akseptabilitas. Penilaian kinerja harus dapat diterima oleh semua pihak dan harus didukung oleh program sumber daya manusia. Pembuatan penilaian kinerja harus mendapat masukan dari karyawan dan manajer. Akseptabilitas ini meliputi pembagian tanggung jawab kerja yang jelas dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar penghargaan dan sanksi. Yang terakhir, praktis. Instrumen penilaian kinerja harus mudah dimengerti serta dapat dilaksanakan oleh karyawan dan manajer. Praktis ini meliputi informasi yang mudah diperoleh dan komunikatif. Proses penilaian kinerja. Langkah pertama pada proses penilaian kinerja yaitu mengidentifikasi tujuan atau sasaran yang menjadi target sebuah organisasi. Hal ini diperlukan karena dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai, akan lebih mudah dalam menetapkan sistem penilaian kinerja. Sebuah sistem penilaian mungkin tidak dapat secara efektif mencapai semua tujuan yang diinginkan, sehingga manajemen harus menentukan tujuan khusus yang diyakini paling penting dan dapat dicapai secara realistis. Kedua, menetapkan kriteria terhadap suatu posisi atau jabatan sehingga dapat terlihat dimensi-dimensi yang diukur dalam penilaian kinerja. Tentunya, dimensi-dimensi tersebut perlu dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada jabatan tersebut. Fase ini biasanya dapat dilakukan melalui analisis jabatan atau job analisis. Langkah ketiga, menyusun sistem penilaian kinerja yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan sistem penilaian kinerja ini harus selalu dikaitkan dengan tujuan penilaian, sebab setiap sistem penilaian kinerja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, rancangan penilaian kinerja untuk menentukan besaran gaji karyawan harus dirancang secara berbeda jika dibandingkan dengan penilaian kinerja yang dirancang semata-mata untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Langkah keempat, melakukan penilaian kinerja kepada karyawan yang menjabat suatu posisi. Penilaian ini dapat dilakukan oleh atasan saja atau dengan sistem 360 derajat. Penilaian dengan sistem 360 derajat adalah penilaian karyawan dilakukan oleh atasan, rekan kerja setingkat, dan bawahannya. Dan langkah kelima, yaitu hasil dari penilaian kinerja dianalisis dan didiskusikan kembali kepada karyawan yang dinilai agar mereka mendapatkan gambaran kinerjanya selama selama ini serta kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Tahap ini juga mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang diterapkan. Apakah penilaian kinerja tersebut telah mencapai target penilaian kinerja? Jika tidak demikian, maka sistem penilaian kinerja perlu direvisi. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.